Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh qala Luqmanu libnihi fa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallah. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa inna asdaqal hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini saya bersama keluarga dalam rangka liburan keluarga di rumah, istilah kata lockdown. Karena dalam keadaan ini masyarakat Indonesia banyak yang dikarantina atau lockdown tadi atau berdiam diri di rumah. Makanya pada kesempatan ini saya bersama keluarga alhamdulillah bisa kumpul kembali, yang mana yang biasanya anak saya yang paling besar jarang di sini ikut mbahnya. Pada kesempatan ini saya pribadi ingin mengajak keluarga dan warga Gardenia City 2, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Mari kita bersama-sama untuk mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenar-benarnya bertauhid. Oke sobat sekalian, pada kesempatan ini selain berbicara masalah tauhid, terlebih dahulu dalam kondisi seperti ini lockdown, banyak sekali keadaan yang sangat miris sekali, di mana wabah COVID-19 atau Corona telah melanda khususnya negeri Indonesia ini, umumnya dunia. Nah, kalau kita berpikir atau mencerna asalnya dari Corona atau COVID-19 tadi kan dari wilayah namanya Wuhan. Nah, kalau kita mau belajar agama, Wuhan itu bisa diartikan dengan cara Wahan. Mungkin tahu nggak yang dimaksud Wahan? Udah. Waduh. Wahan adalah dalam ilmu hadis itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi seseorang yang selalu mencintai dunia dan takut akan kematian. Makanya Allah menurunkan atau secara qadarullah Wahan atau di daerah Cina yang namanya Wuhan itu bisa diplesetkan dengan kata Wahan. Itu kalau kita belajar agama, itulah banyak sekarang manusia yang bersifat atau memiliki sifat Wahan. Apa itu penyakit Wahan? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Nah, sekarang bayangkan di Jakarta sekarang lagi lockdown atau mengurung diri di rumah. Namun pada kenyataannya saya belum dengar pemerintah, apalagi Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, mana tidak ada RT RW untuk turun ke warga untuk memberikan sedikit pangan untuk bagi rakyat miskin atau rakyat duafa untuk dalam rangka mengkarantina diri selama
tidak mencari nafkah tadi. Nah, saya menghimbau pada khususnya diri saya, keluarga saya, bagaimana untuk mengantisipasi adanya penyakit yang namanya COVID-19 atau Corona ini. Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan. Makanya dalam Islam udah mengajarkan yaitu yang nama mandi janab, wudu, apalagi mau sholat wudu. Nah, kalau kita mencerman pada situasi seperti ini, yang di Cina aja setelah kejadian ini mereka berbondong-bondong lari ke masjid ikut sholat berjamaah, walaupun mereka hanya ikut-ikutan, nggak tahu apa itu sebenarnya. Dia wudu, ikut wudu. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, khususnya diri dan keluarga saya, warga Gerini City 2. Yuk, mari pada kesempatan ini dalam rangka mengurung diri di rumah atau bertahan di rumah atau istilah kata lockdown, mari sempatkan diri kita untuk berbagi bersama keluarga. Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan ini tidak bisa terulang kembali. Jangankan untuk di akhirat, coba bayangkan keluarga sebanyak ini, kalau kita tidak dibekali dengan keimanan dan ketakwaan, otomatis di akhirat tidak akan bertemu kembali seperti ini. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita sudah dipisahkan. Oleh apa? Ya mungkin mereka pada kerja, mereka pada mondok, bagi yang mondok, atau mungkin ikut saudaranya, familinya, karena tidak ada kemampuan untuk menafkahinya tadi tersebut. Nah, maka pada kesempatan ini adalah momen yang terbaik bagi kita, bagi saya pribadi dan keluarga. Ada kesempatan dalam situasi musibah COVID-19 atau Corona ini. Maka saya ingin bacakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna qalat sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'asuhu Allahu ala man yasha faj'al lahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballah innaka illa kana alahu min sulu ajris syahid. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah taun itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah taun dia tinggal di rumahnya bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya syahid. Nah, jadi jikalau kita sebagai orang yang beriman, kalau sudah berusaha, berikhtiar untuk mengurung diri di rumah, tapi masih kena imbasnya tentang wabah tersebut, ya bagi orang-orang beriman adalah itu sebagai ujian. Bahkan kalau sampai kita meninggal, itu meninggal atau mati dalam keadaan mati syahid. Tapi beda dengan orang yang kafir, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, selain
saya dan keluarga dalam rangka lockdown di rumah, saya mengajak diri saya, keluarga saya, dan warga Gardenia City 2, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, mari mengajak saya pribadi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketauhidan inilah, dengan apalagi kalau kesempurnaan tauhid ini, kita bisa memahami dan kita bisa mempraktekkan daripada nilai-nilai tauhid tersebut. Karena sangat penting sekali dalam keluarga diri kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam mukadimah tadi saya sudah membacakan sebuah ayat surat Al-Luqman, surat ayat 13. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi fa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi tatkala, yang artinya apa? Tatkala Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Bahkan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kita bisa mempelajari atau berkhusbah kepada beliau, baginda Ibrahim alaihissalam, di mana ketauhidan yang sungguh sangat luar biasa. Itu kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan, jangankan untuk di kalangan nabi, untuk kita bisa mencontoh yang seperti saya sebutkan tadi, Luqman bersama keluarga Imron. Itu yang perlu kita contoh dari keluarga mereka itu. Nah, saking pentingnya tauhid ini apa? Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu cukup lama sekali dalam memberi penggemblengan atau kepada para sahabatnya, kepada calon mat'udnya atau yang ingin masuk Islam, untuk mempertebal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya singgung Nabi Ibrahim berdoa atau berikhtiar bagaimana untuk supaya anak cucunya itu tidak akan menyembah berhala, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Nih, Nabi Ibrahim aja menyuruh kita untuk budullah wajtanibu tauhid, budullah wala tusyriku bihi syai'a. Jadi sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rekan, sobat sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas limpahan rahmat dan hidayahnya, bagaimana kita bisa membimbing diri kita, keluarga kita untuk menuju kepada tauhid. Nah, dalam episode kali ini saya ingin memberi tema bahwa Gardenia City 2 bertauhid, yaitu Abdullah mengajak diri saya pribadi, keluarga dan warga untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat bahaya dengan lawan kata, ini pertanyaan ini, lawan kata tauhid apa ini? Lawan kata syirik. Lawan kata tauhid.
Nah, apa? Lawan kata tauhid apa? Syirik. Syirik itu pekerjaannya musyrik, orang yang melakukan. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik arti iri, bukan. Syirik arti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah. Yaitu kita ingin mengajak saya, khususnya saya pribadi dan keluarga, bagaimana selalu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semampu kita untuk mempraktikkan nilai-nilai tauhid tersebut. Ini sangat penting lah. Seperti la ilaha illallah. Itu kalimat itu kan adalah kalimat syahadat. Itu adalah kalimat yang bernilai tauhid, di mana itu secara tidak kasat mata la ilaha illallah itu lebih, kalau ditimbang dari segi pandangan Allah, adalah lebih berat dari dunia dan seisinya. Itu saking pentingnya nilai-nilai tauhid tadi. Contoh lagi, sahabat Nabi, yaitu yang budak hitam belakang itu namanya siapa itu? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah itu, kita jangan-jangan sama Bilal bin Rabah aja tidak selevel dengan kita. Karena apa? Ketauhidan beliau itu sangat sungguh luar biasa. Coba, dia mendapatkan sebuah rintangan, sebuah tantangan oleh Bilal kan tadi sebelum ditebus oleh Khalifah Abu Bakar, dia sebagai budak. Itu. Nah, akhirnya waktu masih menjadi budak, beliau selalu mendapat siksaan dari majikannya atau bosnya, untuk selalu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majikannya si Bilal ini udah mendengar kalau Bilal sudah mengikut Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mendengar sejarahnya, sampai ditimpa batu yang sangat besar, diterik panas matahari. Itu, kamu mampu nggak untuk seperti makanya itu sangat luar biasa ketauhidan Bilal bin Rabah tadi. Nah, begitulah cerita sekelumit cerita tentang ketauhidan Bilal bin Rabah. Ada lagi Siti Matisto dan keluarganya. Siti Matisto dan keluarganya itu, karena Siti Matisto hanya mengucap la ilaha illallah, astagfirullah, itu sudah di sekeluarga direbus di air yang sangat mendidih. Alhamdulillah min dzalik. Tapi dengan ketauhidan yang luar biasa, wanginya sangat luar biasa dengan rebusan Siti Matiso tersebut. Ya, begitulah kurang lebihnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali. Ini momen yang sangat bagus sekali. Tidak bisa besok atau lusa bertemu seperti ini. Nah, oke, karena anak saya ini sedang rewel, maka kita cukupkan sekian dulu penyampaian saya yang sangat ringkas ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan ibroh atau pelajaran bagi saya pribadi, keluarga, dan warga Gardenia City 2, Sukalmulia, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Yuk, mari kita bersama-sama untuk menegakkan kalimat tauhid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Habib tugas kita. Jangan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah Rahmat Ihsan. Muhammad Rahmat Habibullah Rahmat Ihsan. Kelas 1C. Kelas 1C. Karangase Sukatani. Kabupaten Bekasi. Saya ingin bacakan Saya ingin bacakan surat Al-Kahfi udah pada hari Jumat. udah dia. Yang itu. Alhamdulillah, syukronillah, mubarakan fi. Pada kesempatan ini tanggal 27 kalau nggak salah bulan 3 2020 atau bertepatan tanggal 2 di bulan Sa'ban 1441 Hijriah, di mana pada Jumat yang mubarak ini, Jumat yang berkah ini, saya ingin bacakan bersama anak saya yang keempat yang bernama Muhammad Habibullah Rahmat Ihsan, kelas 1C, Min Karangase, Sukatani, Bekasi. Ini pertama-tama saya ingin bacakan yang dulu saya masih di madrasah, membacakan suratul Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, surat terakhir Al-Baqarah, sama Al-Kahfi. Oke, rekan-rekan sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis kurang lebih kalau kita membaca suratul Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat yang lain, itu insya Allah di hari kiamat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cahaya tersebut bisa menerangi kita pada jalan kita di akhirat. Nah, kita baru mendapatkan cahaya lilin, baru mendapatkan cahaya yang namanya listrik. Itu hati sudah sangat gembira. Apalagi nanti di akhirat itu yang dimana sangat gelap gulita. Lalu Allah memberikan kepada kita atas amalan kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi kurang lebih kaidah tentang membaca surat Al-Kahfi ini adalah yaitu dari Jumat malam Jumat atau hari Jumat akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhirat. Amin ya robbal amin. Ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. Sunat yang itu yang Habib ya. Yang di sekolah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sha'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadribna ala adanihim fil kahfi sinina adada summa ba'ashnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labisu amada. Sadaqallah summa sadaqallah. Alhamdulillah, barusan telah saya bacakan bersama anak saya, yaitu suratul Fatihah Al-Baqarah ayat awal, surat Al-Baqarah ayat kursi, penutup Al-Baqarah, lalu dilanjut dengan suratul Al-Kahfi. Pada kesempatan ini saya ingin mencurahkan unek-unek atau isi hati, di mana pada kesempatan ini dalam rangka seperti di awal saya sampaikan, yaitu dalam rangka lockdown dalam wabah COVID-19 atau
corona. Nah, saya berharap dan saya sangat miris di mana di mana waktu saya belum 100% saya berikan kepada anak saya karena terbentur dalam hal ekonomi. Sedangkan untuk menyekolahkan ke yang lebih mahal atau setingkat albina atau yang sekiranya kalau di Bekasi Jaya ada apa itu sekolah SDIT Salsabila, itu kalau nggak orang yang berduit nggak bakalan mampu menyekolahkan di situ. Dan saya sangat miris sekali di mana saya belum bisa mewakafkan ilmu saya, sedikit ilmu saya kepada anak saya karena terbentur lebih banyak di jalan daripada di rumah. Namun saya udah ada niatan untuk berusaha mendidik dia. Saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karangasih, Sukatani, Bekasi. Yaitu harapan saya semoga saya dan keluarga saya selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini anak saya Muhammad Habibullah ini ada tugas dari sekolah untuk menghafal apa? Hafalan surat An-Nas sampai suratul Al-Kafirun. Nah, itu kamu kan sama Abi kan udah dari TK udah ajak hafalan untuk juz amma tadi itu. Nah, kan kamu bisa lebih dari surat Al-Kafirun. Kan alhamdulillah kamu jadi di antara anak-anak saya ini kebetulan qadarullah yang namanya Muhammad Abdullah ini di usianya yang baru kelas 1 ya alhamdulillah sudah menghafal dari sepertiga juz amma. Karena kakak-kakaknya tidak seperti yang anak saya yang nomor 4 ini. Harapan saya semoga lulus Madrasah Ibtidaiyah Negeri bisa menghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu harapan saya. Karena saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya dari rekan sobat sekalian. Mohon doanya semoga anak saya yang namanya Muhammad Habibullah Rahmat Ihsan bisa menghafal 30 juz. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Nah, yuk mari kita menjalankan tugas PR yaitu surat An-Nas sampai Al-Kafirun dan mudah-mudahan bisa lebih dari surat tersebut. Itu Anas ini. Dari An-Nas.
Tugasnya di sekolah dari Anas sampai Al-Kafirun. Kan kamu udah melebihi dari Al-Kafirun, udah sampai Asyam. Ya. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, 3 surat ini kalau boleh kita namakan surat Trikul. Jadi karena diawali dengan kul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Ini bisa dibaca 3 kali sebelum tidur, sebelum bobo. Jadi sebelum baca ini diusahakan baca surat tadi yang ayat kursi sebelum bobo, sebelum baca doa ayat kursi, terus ini baca Trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, supaya kita terhindar dari pengaruh-pengaruh godaan iblis laknatullah. Bismillah. Yuk kita lanjut. Jadi udah paham. Jadi diusahakan sebelum kita tidur, sebelum baca kita doa, sebelum kita baca doa, kita baca surat apa? Ayat kursi, baca Trikul, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu. Udah paham? Udah. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir,
إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wasy'if falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Suratul Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulas mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Suratul Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi laqanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Suratul Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jadi nyalain kipas. Suratul Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Suratul Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Suratul Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika
rabbikal khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah wal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Suratul At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Suratul Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Suratul Al-Lail.
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Suratul As-Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaghwaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباha. Selanjutnya suratul Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Suratul Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal layli idha yashar hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu shahra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي fadkhuli jannati. Orang diambil gambarnya, omongannya mau naudzubillah, semua naudzubillah. Mulut kayak gitu ya, mulut. Tahu diri kenapa? Kita udah ngajarin tauhid. Omongannya gak karu-karuan. Iblis apa? Astagfirullahaladzim. Suratul Al-Ghasyiyah.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها شرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Suratul Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غشاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sekian dulu pembacaan Juz Amma sampai kepada surat Al-A'la karena anak saya Muhammad Habibullah Ahmad Hisan sudah kelihatan capek sekali dan dia ingin ma'am dulu katanya. Jangan lupa ma'am baca doa bismillah dulu baru Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, hadirin sekalian, jamaah sekalian, sobat-sobat sekalian, di mana Anda berada, antum berada, barusan telah kita bacakan suratul Fatihah, Al-Baqarah awal, suratul ayat kursi, ayat Al-Baqarah yang terakhir,
suratul Al-Kahfi beserta surat atau juz amma. Mudah-mudahan harapan saya semoga saya dan keluarga selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, sampai yaumul qiyamah. Jadi ya Allah, saya ingin mempersiapkan diri saya, keluarga saya, dan harapan saya warga Gardenia City 2 untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyongsong adanya kedatangan ad-duhon, yang mana kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang insya Allah diprediksi pertengahan atau tanggal 15 Ramadan akan ada duhon. Ya, walaupun tidak ada, ya kita berterima kasih, kita tetap berjuang di jalan Allah, lillahi kalimatillah, dengan diri, keluarga dan harta, untuk berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini, dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia yang bertauhid, yang mana kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali juga, Ustadz Rahmat Baihuni juga, setelah dukun gak lama ada huru hara, disitulah kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi konon seluruh dunia akan menjadi makmur, cuman waktunya diprediksi kalau tidak salah yaitu kurang lebih 7-9 tahun. Sungguh sangat singkat sekali. Itu dalam fase-fase Imam Mahdi itulah surga dunianya, surga dunia bagi umat manusia. Setelah itu, setelah habis fase Imam Mahdi, kurang lebih waktunya 7-9 tahun. Setelah itu orang-orang yang beriman, yang kecil maupun yang besar, imannya setebal atau sebiji jaroh, tetap akan mendapat angin lembut. Angin lembut itu meniupkan roh-roh umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, walaupun hanya sebiji zarah. Itu dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dulu. Setelah itu barulah orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang ateis, orang yang tidak mau dinul Islam yang telah didakwakan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamu dina. Jadi yang artinya kurang lebih, pada hari ini telah aku sempurnakan wahai Muhammad kepadamu tentang syariat Islam. Jadi nggak perlu ditambah dan dikurangin. Jadi sudah sempurna, sudah paripurna, sudah finish. Nah, jadi yang perlu kita jalankan tidak usah ditambahin dan dikurangin. Jadi sudah dinul Islam ini sudah lengkap, sempurna dan paripurna. Dan saya mengharap doanya dari rekan bapak sekalian, ibu sekalian, jamaah sekalian. Mari
saya ingin mengingatkan khususnya saya pribadi, mari kita bentuk diri pribadi, keluarga, warga, masyarakat, rakyat, semuanya untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap diri muslim, setiap diri manusia ini adalah seorang pemimpin buat dirinya, buat keluarganya, buat warga, buat masyarakat, RT, RW sampai ke presiden, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih potongan hadisnya, jadi setiap pemimpin itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap orang yang hidup akan mengalami kematian. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu adalah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Untuk masalah kepemimpinan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kepemimpinanmu terhadap dirimu, terhadap keluargamu, terhadap keluarga, masyarakat, bahkan rakyat, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian ulasan atau unek-unek isi hati saya. Harapan saya semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapat hidayah wal hinayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk episode kali ini adalah episode yang pertama tentang yang bertema Gardenia City 2 bertauhid. Jadi Ustadz Ad-Dinullah mengajak diri, warga dan masyarakat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan sesuatu apapun. Ubudullah wajadini butogut. Sembahlah Allah, jangan mengikuti jalan-jalan taugut, jalan-jalan yang berlebihan, jalan-jalan yang melampaui batas. Demikian saya sudah menyampaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Jadi tidak mengharapkan hal-hal yang apa itu bencana atau apa. Yang jelas saya sudah, dan beberapa waktu yang lalu warga Gardenia City 2 berkumpul dalam rapat, dan saya sudah memaksiatkan, menginformasikan, mengajak kepada diri dan warga untuk bagaimana kita bisa sholat taubat berjamaah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dulu sudah saya pasang spanduk yang intinya mengajak kepada mencetak generasi-generasi yang bertauhid dalam rangka menyongsong kedatangan Imam Mahdi. Jadi kita kalau sudah kedatangan Imam Mahdi, kita usahakan atau wajib untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Sekian dulu ulasan pesan-pesan isi hati mudah-mudahan dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet